أشهد أن لا أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melaksanakan sholat Jumat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap anggota badan yang ada pada tubuh kita semuanya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diwajibkan oleh Allah untuk senantiasa menjaganya agar tidak menggunakan anggota badan tersebut untuk melakukan kemaksiatan. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengkhususkan ada 5 anggota badan yang apabila seorang hamba mampu menjaganya dengan baik, mampu menjaganya agar terhindar daripada kemaksiatan, maka hamba tersebut akan menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 anggota badan yang harus dijaga tersebut diantaranya yang pertama adalah menjaga mata dan pandangan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya dan juga menjaga mata kita. Karena mata merupakan pintu masuknya fitnah dan kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kehormatannya. Dzalika azka lahum, demikian itu lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Quran surah An-Nur ayat 30. Menundukkan pandangan itu dapat mensucikan hati dan memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak melaksanakannya, maka potensi untuk melihat yang haram itu bisa muncul dan akhirnya berbuat kemaksiatan. Dalam sebuah riwayat disebutkan, apabila seorang hamba melihat yang haram, maka hatinya akan tertutup sebagaimana makanan yang tertutup dalam sebuah wadah. Artinya hatinya tidak bermanfaat, hatinya tidak mampu lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, disebabkan karena matanya telah bermaksiat. Kemudian apabila ia banyak melihat hal yang mubah, maka hatinya akan dihiasi atau dibisikkan untuk melalui terhadap hal yang mubah tersebut, sehingga hatinya akan disibukkan terhadap hal yang mubah, sehingga terputus daripada kebaikan. Kemudian apabila ia tidak melihat keduanya, dalam artian ghadul basar, menundukkan pandangannya, maka hatinya akan menjadi tentram. Inilah sebab pentingnya menjaga pandangan, karena banyak orang yang terjerumus dalam kemaksiatan disebabkan oleh pandangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anggota badan yang kedua yang perlu kita jaga yaitu adalah menjaga telinga kita. Kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga pendengaran kita dari perkataan yang keji dan perkataan yang sia-sia. Karena telinga merupakan tempat masuknya informasi dari orang yang berkata, sehingga perkataan yang baik bisa masuk melalui telinga. Begitu pula perkataan yang buruk dan keji juga bisa diterima oleh telinga. Oleh karena itu,
Pandai-pandailah bagi kita untuk memilih tempat yang di sekelilingnya terdapat ucapan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk ikut duduk mendengarkan perkataan yang tidak baik, mendengarkan perkataan yang keji dan sia-sia. Karena apabila kita ikut duduk mendengarkannya, maka kita termasuk orang-orang yang membicarakan keburukan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatin lahi yuqalu biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Sungguh Allah telah menurunkan ketentuan bagimu dalam kitab Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk bersama mereka hingga mereka memasuki pembicaraan yang lain. Innakum idzan mithluhum. Sesungguhnya apabila kamu ikut duduk bersama mereka, tentulah kamu sama seperti mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 140. Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa apabila ada sebuah perkumpulan yang di dalamnya terdapat perkataan kekafiran, terdapat perkataan ghibah dan juga perkataan yang sia-sia, maka sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim agar menjauh daripada perkumpulan tersebut. Karena apabila seorang muslim ikut duduk dan mendengarkan perkataan-perkataan tersebut, maka dia termasuk golongan orang-orang yang membicarakan keburukan. Inilah dosa yang tanpa kita sadari, yaitu mendengarkan perkataan yang tidak bermanfaat. Walaupun mulut kita tidak ikut membicarakan keburukan, tetapi kita mendengarkan keburukan, maka kita tercatat seperti orang yang membicarakan keburukan. Kemudian di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan bahwa salah satu daripada sifat yang dimiliki oleh hamba Allah ketika mereka melihat sebuah perkumpulan yang di dalamnya tidak berisikan manfaat, maka hamba Allah akan menjauh daripada perkumpulan tersebut. Sebagaimana firman Allah, "Wa idza marru bil lagwi marru kirama." Dan apabila mereka berpapasan dengan orang-orang yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anggota badan yang ketiga yang harus dijaga yaitu adalah menjaga lisan kita. Kalau sebelumnya tadi kita diperintahkan untuk menjaga pendengaran kita, sekarang kita diperintahkan untuk menjaga lisan kita. Menjaga lisan itu sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau perlu kita harus mengikat dan menutupnya, dikarenakan besarnya akibat yang bisa disebabkan oleh lisan, seperti kerusakan dan juga permusuhan. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini Nabi SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwa salah satu tanda daripada sempurnanya iman seorang muslim yaitu dilihat dari bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan peringatan kepada kita tentang orang yang tidak memikirkan bahaya dari lisannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya masuk ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari. Dari kedua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya menjaga lisan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Karena banyak sekali ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anggota badan yang keempat yang perlu dijaga yaitu adalah menjaga hati kita. Wajib bagi kita menjaga hati dan memperbaiki hati tersebut dengan amal saleh.
karena hati adalah tempat di mana kita menyimpan semua rahasia dan niat kita, sehingga isi hati inilah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah itu tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi yang Allah lihat dari seorang hamba yaitu pada hati dan juga amal perbuatannya. Hadis riwayat Muslim. Hati juga merupakan pusat kendali bagi tubuh manusia. Seluruh anggota tubuh yang lain adalah pengikut daripada hati. Apabila hati istiqomah dalam kebaikan, maka anggota tubuh yang lain juga mengikutinya. Sebaliknya, apabila hati yang rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghatan." Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb. Segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Anggota badan yang kelima yang harus dijaga yaitu adalah menjaga perut kita. Kedudukan perut sangatlah penting dalam tubuh manusia. Makanan yang haram yang masuk ke dalam perut itu bisa menyebabkan seorang bisa masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma, innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu neraka. Quran surah An-Nisa ayat 10. Oleh sebab itu, jamaah sekalian rahimakumullah, penting bagi kita memeriksa apa yang kita makan, dari mana makanan berasal, dan kandungan apa yang ada dalam makanan tersebut. Karena makanan halal yang kita makan akan mendatangkan keberkahan kepada kita. Itulah 5 anggota badan yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang apabila kita istiqomah mampu menjaganya dengan benar, maka kita akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi 'ala ihsanihi wa syukru lahu 'ala tawfiqihi wa imtinanihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.